Assalamualaikum. Selamat datang di channel Arfa Akbar. Kali ini saya akan ngajak kalian semua untuk keliling Indonesia bagian tengah. Ada 3 kota yang akan kita kunjungin. Tujuannya untuk mengevaluasi hasil implementasi dari program digitalisasi yang udah kita implementasikan sejak hampir 3 tahun yang lalu. Kita akan mendatangi langsung lokasi para pengguna untuk ketemu langsung dan berdiskusi tentang bagaimana tanggapan mereka akan sistem, apa aja kendala yang mereka hadapi, dan harapan-harapan apa aja yang mereka inginkan dari pengembangan sistem ini. 3 lokasi di 3 pulau berbeda. Bangun pagi-pagi ke bandara dan ngelewatin antrian-antrian panjang untuk check-in, nunggu boarding, sampai akhirnya landing. Akan jadi kegiatan yang selalu kita lewatin di beberapa hari ini. Lokasi pertama Manado, acaranya sekitar 2 hari. Hari pertama diisi dengan pembukaan dan sambutan dari manajemen customer. Acaranya di hotel. Lalu ada pemaparan dari para pengguna mengenai pesan, kesan, kendala, dan usulan selama mereka menggunakan sistem digitalisasi ini. Hari kedua kita kunjungi lokasi-lokasi implementasi. Kita ngelihat gimana para pengguna melakukan aktivitasnya, mulai dari penjualan, pelayanan, sampai dengan kegiatan administratif. Dan di sore harinya kita sempatkan untuk rehat sejenak, refreshing di lokasi wisata terdekat yang cukup menyejukkan mata. Karena udah lama nggak ngelihat pemandangan yang begitu bersih di hari yang agak sedikit mendung lah. Kayak anak senja banget gitu. Hai, sekarang kita lagi di Pantai Pal, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kemarin kita habis dari kota Manado. Di sana kita ketemu sama para klien atau para pengguna dari ekosistem digital yang kita sama-sama implementasikan. Di sana kita ngedengerin apa aja tanggapan mereka, masukan-masukan mereka apa, kendala apa yang mereka hadapi selama mengimplementasikan sistem ini. Dan sekarang kita di pantai buat refreshing aja, sebentar nggak lama. Lokasinya juga lumayan jauh sih dari Manado, sekitar 40 atau 50 kilo lah. Tadi kita dari Manado jam 1, sekarang nyampe sini jam 3 sore. Pantainya bagus, pantainya dikelilingin sama pegunungan, bukan pegunungan sih, bukit ya mungkin ya, bukit dan bebatuan. Suasana di sini cukup ramai karena mungkin ini lagi weekend. Tapi udaranya di sini sejuk, nggak sepanas pantai-pantai biasanya. Oke, baik. Sabuk pengeman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengarahkan tarik talinya. Para tamu yang duduk di sebelah kanan bisa melihat keluar Manado Tua dan Bunaken, dan Bapak Ibu duduk sebelah kiri bisa melihat keindahan kota Manado. Terima kasih. Kota berikutnya Bali. Kurang lebih sama caranya. Pagi ada pembukaan, lalu diskusi kelompok dan pembahasan hasil diskusinya. Dan besoknya baru kita kunjungan ke lokasi, keliling lagi untuk mendengar bagaimana tanggapan-tanggapan mereka tentang sistem yang kita implementasikan. Mei 2020. Ya, ini hari ketiga di Bali, di Denpasar. Kita lagi siap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, Balikpapan. Insya Allah pesawatnya jam 2 siang. Siang ini kita lagi nunggu yang jemput. Bawaannya ya segini aja. Mungkin nanti di Balikpapan perlu laundry karena persediaan baju udah menipis sekali. Oke, ikutin terus keseruan kita di kota terakhir, Balikpapan. Habis itu kita kembali ke Jakarta. Dadah.
orang boleh kesini nggak sih? Boleh ya? Tujuan Balikpapan sama. Ya. Dan terakhir di kota ketiga, yaitu Balikpapan. Di sini kurang lebih sih acaranya sama, tapi di sini agak spesial. Mulai dari antusias para pengguna, keterbukaan mereka di acara diskusi, bahkan sebagai pengguna, mereka sangat bisa memahami bagaimana posisi kita sebagai penyedia layanan. Saya sempat agak terharu waktu saya menemukan banyak sekali pendapat-pendapat yang ternyata teman-teman di Balikpapan ini bisa sangat memahami bagaimana pekerjaan kita di kantor gitu. Juga bagaimana cara mereka memilah-milah mana hal yang bisa jadi porsi kami sebagai penyedia layanan dan mana yang jadi bagian mereka di sisi operasional harian di lapangan. Di Balikpapan kita juga ada waktu untuk jalan-jalan keliling kota, lihat-lihat souvenir di pasar kebun sayur, dan makan salome di pinggir pantai di lapangan Merdeka. Video, dadah. Dadah Baro. Sehat sampai tujuan, hati-hati. Jangan lagi nanti. Jos, mantap. Tuh, yang sana atas. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Overall, alhamdulillah antusias dari semua teman-teman pengguna yang kita kunjungin cukup baik. Diskusinya mengalir dan beberapa hal bisa kita langsung klarifikasi di sana. Kebanyakan yang kita terima adalah permintaan fitur-fitur baru di aplikasi supaya para pengguna ini bisa lebih nyaman lagi lah dalam bekerja. Juga pastinya yang cukup menantang adalah masukan dari teman-teman pengguna tentang performansi. Ya memang performansi ini jadi tantangan yang paling utama ya buat kita sebagai penyedia produk dan jasa, karena sejatinya performansi itu hal yang paling utama yang harus kita jaga supaya para pengguna bisa tetap melayani para pelanggannya dengan baik. Kita di Backroom selalu memonitor 24 jam kegiatan atau performansi sistem kita, dan kita udah ngambil langkah-langkah perbaikan untuk menjaga supaya sistem yang kita implementasikan ini bisa terus berjalan dengan baik. Kita sebagai penyedia layanan juga harus bersedia ngasih keterangan atau penjelasan dan gambaran singkat lah secara garis besar apa yang lagi kita kerjain untuk meningkatkan layanan. Supaya teman-teman pengguna di lapangan ini bisa yakin kalau kita semua walaupun jaraknya jauh ya tetap memperhatikan dan menjaga sistem untuk kenyamanan mereka dalam bekerja. Karena pada dasarnya teknologi ini diciptakan untuk memudahkan tugas para pengguna dan stakeholder terkait tentunya. Baik untuk urusan penjualan, pengadaan, pelaporan, dan monitoring. Jadi satu hal yang menyenangkan lah sekaligus menantang waktu ketemuan langsung sama para pengguna. Kita juga agak khawatir ya kalau kita akan diserang sama para pengguna. Ada kalanya pengguna yang kita hadapin ini pengertian, slow gitu, punya wawasan luas. Makanya mereka punya pengetahuan tentang visi, misi perusahaan, dan di mana posisi kita sebagai pendukung atau supporter dari layanan yang mereka jalankan. Tapi ada kalanya juga pengguna yang nggak mau tahu karena yang penting buat mereka hanyalah supaya pekerjaan mereka nggak terganggu. Ya nggak ada salahnya juga, cuman jadi tantangan aja saat kita ketemu langsung sama para pengguna di sana. Dan alhamdulillah rata-rata mereka cukup
kooperatif, dan terbuka. Kita bisa ketemu langsung dan saling nyapa, ngobrol tentang banyak hal, termasuk itu tadi, kendala-kendala apa yang mereka hadapi, harapan-harapan tambahan fitur, dan lain semisalnya. Di luar itu semua, kita bersyukur bisa memberikan layanan untuk kemudahan pekerjaan banyak orang ya, bahkan mungkin bisa memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Alhamdulillah. Kita jadi tahu layanan apa aja yang harus kita perbaiki atau kita tingkatkan. Tantangan berikutnya adalah saat ketemu di kantor, di mana kita harus meneruskan hasil evaluasi kita kemarin ke manajemen dan mendiskusikan langkah-langkah apa yang harus kita ambil, prioritas seperti apa yang harus kita atur, bagaimana cara mengkomunikasikan rencana follow up-nya ke customer kita dan tetap memonitor setiap proses perbaikannya nanti. Karena sebagai customer, apalagi sebagai sponsor, pastinya mereka ingin mendapatkan kondisi lapangan yang disikapi dengan rencana perbaikan yang bisa segera direalisasikan. Hasil evaluasi di lapangan juga menghasilkan tantangan lain, yaitu permintaan fitur-fitur lain atau fitur-fitur baru dari para pengguna di lapangan, supaya bisa mempermudah lagi pekerjaan mereka, atau sekedar untuk meningkatkan penjualan. Ya itulah pekerjaan kita sebagai penyedia layanan atau jasa ataupun sistem. Waktu implementasi project dulu aja udah cukup menantang banget malah. Sekarang waktu masuk ke operasional juga jadi hal yang cukup challenging. Semoga implementasi dari digitalisasi ini, khususnya yang lagi gencar digerakkan oleh pemerintah kita, bisa berjalan dengan aman dan lancar demi kemajuan nusa dan bangsa. Oke, itu dia cerita singkat tentang kegiatan evaluasi tahunan pasca implementasi. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kita semua. Makasih buat yang udah nonton. Stay smart and calm. Tetap jaga protokol kesehatan juga. Semoga sehat selalu dan Assalamualaikum.